Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya Keiko ingin berbagi informasi mengenai keterkaitan bab 9 dan juga bab 10, yaitu strategi pengembangan atau peningkatan produk serta layanan dan juga peran penyelarasan mengenai sumber daya operasi. Yuk kita belajar bareng-bareng di Learning by Keiko. Pengembangan atau peningkatan produk merupakan salah satu proses dari strategi perusahaan yang harus dilakukan dalam melakukan perbaikan, pengembangan, dan juga memperbanyak produk-produk dengan memperluas kapasitas ataupun kualitas untuk dapat menjangkau segmen-segmen pasar yang lebih luas di luar sana. Tentu, setiap perusahaan harus mempunyai strategi yang dapat mengembangkan suatu usahanya dengan mengembangkan produk ataupun layanan yang ada. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut dan juga dapat memenuhi keinginan serta kebutuhan dari konsumen, dan agar dapat menarik perhatian bagi konsumen-konsumen yang baru. Adapun proses atau langkah yang harus dilalui dalam sebuah perusahaan untuk melakukan pengembangan sebuah layanan maupun produk. Yang pertama adalah analisis kebutuhan pelanggan. Di sini, kebutuhan konsumen merupakan titik dari pendahuluan atau pengembangan sebuah produk ataupun layanan baik dalam pasar domestik ataupun pasar global. Untuk menentukan produk-produk baru ataupun layanan yang akan diluncurkan, pasti perlu saja pertimbangan dari pihak perusahaan, dan manajemen sering merumuskan garis-garis besar perencanaan dalam produk atau layanan baru. Analisis kepuasan pelanggan merupakan penentu dari peluang untuk produk ataupun proses-proses yang akan dilalui ke tahap yang baru. Yang kedua adalah pemunculan gagasan dan juga penyaringan ide serta evaluasi. Penggalian gagasan terentang mulai dari tambahan atau perbaikan atas produk yang sudah ada maupun produk yang akan dihasilkan atau produk baru yang akan diluncurkan. Nah, sumber gagasan itu sendiri terkait dengan para personalia perusahaan, pelanggan, pesaing, investor, akuisisi, dan juga anggota dari luar saluran. Nah, manajemen menemukan suatu prosedur penyaringan dan juga evaluasi yang akan menghapus ide-ide yang tidak akan digunakan. Tujuannya untuk menganalisa atau mengeliminasi ide-ide yang dapat diambil dan paling menjanjikan untuk dapat dilakukan dan tidak memakan waktu untuk melakukan produk-produk yang tidak akan diluncurkan. Yang ketiga adalah analisis bisnis. Analisis bisnis mengestimasi kinerja komersial produk dari produk yang sudah diusulkan. Nah, perolehan suatu proyeksi finansial yang akurat tergantung dari pada mutu yang sudah terlihat dari ramalan pendapatan ataupun biaya. Analisis bisnis normalnya dipecahkan pada beberapa tahap dan juga proses perencanaan dari produk atau layanan baru. Setelah berhasil melakukan analisis produk, maka akan lanjut ke step berikutnya, yaitu tahap pengembangan dan juga pengujian, biasa dikenal sebagai development dan juga testing. Tahap-tahap pengujian ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pengujian tentang konsep produk, yang kedua pengujian tentang desain produk, ketiga pengujian tentang kesukaan pada konsumen, yang keempat adalah pengujian laboratorium yang terhadap produk serta layanan yang ada, terakhir adalah tes penggunaan produk tersebut. Lalu yang terakhir adalah yang kelima, yaitu komersial. Dan pada tahap ini, perusahaan harus sudah melakukan riset pemasaran terlebih dahulu, terutama yang menyangkut pada kebutuhan serta kegunaan pada konsumen, keinginan, selera, kepuasan, dan juga hal-hal yang harus diketahui pada konsumen terkait dengan produk yang akan diluncurkan. Lalu selanjutnya ada peran penyelarasan sumber daya operasi. Gambar pertama di sebelah kiri ada 3 poin penting, yaitu segmentasi pasar, penentuan posisi pasar, dan juga aktivitas pasar. 3 poin tersebut menjadi dasar dari penyelarasan sumber daya operasi melalui persyaratan pasar. Terlihat pada gambar segmentasi pasar dan juga aktivitas pasar yang terhubung sehingga menghasilkan 3 poin, yaitu tujuan kinerja operasional, strategi operasi area keputusan, dan juga kemampuan operasi. Bagi perusahaan perlu mengetahui apa saja tujuan dan juga kinerja dari operasional di dalamnya, dengan menyusun serta mengetahui strategi operasi di area yang sudah menjadi keputusan. Kemudian memahami dengan baik kemampuan operasi di dalam perusahaan. Kemudian tulisan yang terletak di bagian kanan ada terdiri beberapa poin. Yang pertama, sumber daya berwujud dan tidak berwujud, ada kemampuan operasi dan juga proses operasi. Nah, seperti halnya pada poin tadi, terlihat juga poin A dan C yang saling berkesinambungan menyatu menjadi poin atau langkah selanjutnya, yaitu membawakan hasil dari yang pertama performa operasi, kemudian area keputusan strategi operasi, dan yang terakhir penempatan pasar
berpotensi. Dengan ini dapat memahami sumber daya dan juga proses yang dapat mengidentifikasi kemampuan inti dan juga kinerja. Tak lupa memahami pula manfaat dari kemampuan tersebut untuk membuat keputusan operasi strategis yang tepat, karena hal ini dapat meningkatkan kemampuan dan dapat menunjukkan posisi pasar yang berpotensi berada dalam lingkungan yang kompetitif. Untuk contoh perusahaannya, saya mengambil perusahaan dari Apple. Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa, pendidik, profesional kreatif, maupun konsumen di seluruh dunia melalui inovasi software, hardware, dan juga persembahan dari Apple itu sendiri. Produk ataupun layanan yang dihasilkan oleh Apple menarik perhatian ataupun minat dari beberapa kalangan. Produk dan layanan yang dihasilkan antara lain iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, iPod, Apple TV, iTunes Store, iCloud, Apple Music, App Store, dan lain sebagainya. Dengan slogan yang dimiliki, Apple merupakan brand ternama yang memiliki segudang prestasi dan juga peminat yang sangat-sangat luar biasa. Dengan produk dan juga layanan yang telah dihasilkan, membuat Apple dapat berkembang dan juga masih ada di posisi teratas dari brand-brand lainnya. Adapun analisa SWOT yang telah saya rangkum untuk menggambarkan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari Apple. Semoga dari video pembelajaran ini dapat memperoleh banyak ilmu dan juga manfaat yang dapat diterapkan maupun dipelajari lebih lanjut. Kurang lebihnya saya memohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.